bisa lebih fleksibel. Atau tadi saya bilang ya, atau di video saya jelaskan misalnya di KPP kalau lagi penerimaan SPT ya, SPT tahunan, itu mereka membentuk tim ad hoc juga ya. Itu semacam tim lintas fungsi yang ada di organik ya. Secara formal dia tetap mekanik, tapi di kondisi-kondisi tertentu ketika dibutuhkan ada project, ada masalah, itu bisa mereka membentuk suatu tim ad hoc ya atau tim sementara ya yang terdiri dari orang-orang dari lintas fungsi atau cara kerjanya bisa seperti sekarang ya udah fleksibel bisa dari rumah bisa mana saja gitu ya. Jadi kadang-kadang bisa digabungkan beberapa karakternya walaupun secara formalnya dia tetap mekanik gitu ya. Udah jelas ya? Oke. Dan sekarang juga ke depannya nanti mungkin kita bahas di minggu depan atau minggu depannya lagi ya. Ada arahan dari Pak Presiden ya tahun lalu atau 2 tahun yang lalu beliau minta agar birokrasi itu dipersingkat, dipangkas. Jadi eselon ya kalau teman-teman yang di KPP mungkin sudah familiar ya di Pemda juga ya ada eselon 1 itu dirjen ya kalau di DJP dan seterusnya sampai eselon 4 kepala seksi. Pak Jokowi minta eselon 3 dan 4-nya dipangkas ya. Nah itu berarti kan hierarkinya mulai dihilangkan gitu ya. Nggak terlalu panjang lagi. Jadi bisa dia berubah atau beradaptasi tapi secara nature dia tetap mekanik cuma dengan beberapa adaptasi atau modifikasi ya. Oke, kelompok 4 bahas apa? Lingkungan ya. Oke, ini pembahasannya mungkin agak panjang ya. Mungkin saya tanya ke kelompok 4 yang paling sulit menentukan lingkungan apa? Yang paling sulit atau perlu waktu agak lama ya. Kita pakai kata yang atau yang menantang ya. Menentukan lingkungan apa. Jadi lingkungan ini ada lingkungan internal, ada eksternal ya. Eksternalnya ada yang berkaitan dengan pihak-pihak pemangku kepentingan, itu task environment, ada juga yang lingkungan umum seperti Polek Sosbud, itu ya, teknologi juga. Yang sulit yang mana? Atau enggak sulit semua? Ini sudah pernah kan ya? Kalian Yang project. Hmm? izin Yang mana? menjawab, Bu, Ya, Sukariniati. ya Sekar. Yang sulit itu yang umum, Bu. Yang umum. Saya Mm-mm. kurang apa ya? Ya, Kurang lebih informasinya kurang kami dapatkan gitu, Bu. Seperti oke. yang internasional itu, Bu. Ya, Itu ya, kan kalau internasional, kami tadi diskusi, itu kan sejauh mana organisasi itu dipengaruhi oleh kebijakan negara lain atau organisasi bisnis di negara lain itu kan, Bu. Nah, ya, itu kami kurang mendapatkan informasinya, Bu. ya. Ya, kalau lingkungan umum itu karena dia sifatnya makro gitu ya. Itu Hmm. memang kita perlu punya banyak pengetahuan ya, sering banyak baca gitu, lihat-lihat di berita. Itu intinya sih, karena kayak mungkin ekonomi lebih mudah ya. Ekonomi, kemudian teknologi yang paling sering, bukan salah sih ya, tapi teman-teman biasanya suka suka mix up ya. Lingkungan umum yang teknologi itu adalah bagaimana perubahan teknologi atau hal lain berkaitan dengan tidak hanya teknik IT ya, tapi bagaimana metode untuk melakukan suatu pekerjaan itu bisa mengubah organisasi. Jadi fokusnya adalah bagaimana yang di luar bisa mempengaruhi organisasi, bukan IT yang dipakai oleh organisasinya itu ya. Itu biasanya yang sering banyak salah. Kalau internasional, jadi ini elemen-elemen yang ada di mana di gambar yang ada di PPT itu tidak harus semuanya dimiliki oleh suatu organisasi. Kalau memang misalnya dia belum belum ada kegiatan yang kira-kira berhubungan dengan internasional atau hal di negara lain, maka berarti mungkin memang tidak ada gitu ya. Tapi ini memang perlu banyak membaca ya. Misalnya apa teman-teman pernah mendengar bahwa Gojek itu ada kerjasama atau mungkin berinvestasi dengan perusahaan lain di luar negeri ya. Kalau ada informasinya bisa dimasukkan ya. Oke itu ya. Jadi intinya lingkungan ini perlu diidentifikasi oleh organisasi karena adanya perubahan dengan karena lingkungan-lingkungan ini akan mempengaruhi organisasi itu sendiri ya karena organisasi itu suatu sistem ya. Dia mengambil input dari lingkungan, kemudian memprosesnya, kemudian menghasilkan output yang akan
disampaikan ke lingkungan. Jadi ada interaksi dengan lingkungannya. Dan scanning ya, scanning ke lingkungan itu sangat penting untuk kemudian organisasi menentukan apa yang harus dilakukan, termasuk juga perubahan struktur organisasinya ya. Yang terakhir ini tidak terkait Gojek ya, tapi terkait dengan yang saat ini sedang terjadi ya. Kelompok 5 silahkan. Apa kelebihan dan kekurangan dari flex time atau commuting seperti yang sekarang kita lakukan ya, banyak yang WFH. Oke, silakan. Izin berpendapat, Bu. Ya, Lia. Mungkin kalau yang telecommuting itu kan kondisi di mana pegawai itu bisa bekerja dari rumah atau dari kafe. Nah, itu kelebihannya itu fleksibilitasnya dia itu tinggi karena bisa bekerja di tempat manapun. Dan juga kalau misalnya bekerja dari rumah itu bisa sambil menjaga keluarga yang sakit dan semacamnya. Terus untuk keuntungan yang keduanya itu hemat uang karena kan nggak harus pergi ke kantor ya Bu. Jadi uang transportasinya itu bisa dihemat. Yang ketiga itu biasanya kepuasan kerja dari karyawan itu semakin meningkat karena mereka bisa bekerja untuk pekerjaan kantor dan pekerjaan rumah secara bersamaan. Nah, kalau misalnya untuk kekurangannya itu mungkin lebih banyak distraksi, Bu. Misalnya kalau misalnya kerja dari rumah, itu kan bisa jadi ada adik kita atau mungkin ada hewan peliharaan yang mengganggu kita. Nah, habis itu yang kedua biasanya mereka yang kerja dari kos, terus mereka sendirian, itu biasanya mereka merasakan kesepian. Terus kalau misalnya untuk flexi time, kelebihannya itu pegawai itu bisa mengatur waktunya dia supaya lebih teratur lagi. Apalagi kan kalau misalnya ibu rumah tangga. Nah, yang kedua itu dia bisa meningkatkan semangat kerja pegawai. Mohon maaf, bentar. Oke. Apa? Terus yang ketiga itu produktivitasnya itu bisa meningkat. Nah, kalau misalnya kekurangan dari flexi time itu biasanya atasan itu sulit untuk mencari waktu untuk rapat bersama karena kan setiap pegawai itu mereka beda-beda gitu Bu jadwalnya. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih. Ya, oke. Saya rasa sudah sangat komprehensif ya yang disampaikan oleh kelompok 5. Ini bisa jadi topik KTTA sendiri nih, kelebihan dan kelemahan fleksi ya. Sebagian besar saya setuju ya. Saya juga merasakan ya. Kalau masalah rapat kadang-kadang malah mungkin satu pegawai itu bisa sambil Zoom, double Zoom atau, dia ikut rapat 3 kali gitu. Karena kadang memang sulit dipisahkan antara mana waktu pribadi dan waktu bekerja ya, kalau kita bekerja dari rumah ya. Oke, yang lainnya ini menghemat biaya itu tidak hanya dari sisi si pegawainya, tapi juga dari sisi kantornya juga ya. Bisa, menghemat listrik ya, kemudian ATK, alat tulis kantor, ya itu juga mereka bisa bisa menghemat dari sisi itunya. Kepuasan kerja meningkat, ya bisa sambil dengan keluarga, tapi juga di satu sisi bisa bisa jadi itu distracting juga ya. Jadinya malah kerjanya dulu jam 7 sampai jam 5 itu malah mungkin jadi malah 24 jam gitu jadinya, karena di waktu kerja kita ngerjain pekerjaan rumah, kemudian nanti, oh belum selesai nih, jadi kita ngerjain yang lain gitu ya. Dia harus pintar bagi waktu, ya. Oke, thank you. Udah semua ya? 5 kelompok. Oke, terima kasih teman-teman atas diskusinya. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Oke, materinya sudah tercover ya, semua terkait, lingkungan juga juga sudah ya. Kalau ada yang belum jelas terkait materi boleh ditonton lagi videonya yang ada di LMS ya, atau kalau ada yang masih mau bertanya silahkan, di forum tanya jawab di LMS nanti akan, saya jawab ya. Oke, kita masuk ke materi hari ini. Jadi kalau hari ini itu ada 3 eee, materi besar. Yang pertama tentang organisasi publik, tapi organisasi publik ini sebenarnya sudah kita bahas, minggu lalu ya, tentang perbedaan antara, organisasi private dan publik. Cuma ini lebih lebih mendetailkan, eee, jenis-jenisnya ya. Ini bisa diakses di LMS ya. Kalau teman-teman ingat ya perbedaannya ini ya. Jadi, ini tidak saya ulang lagi ya karena sebagian besar hampir mirip dengan apa yang sudah kita bahas minggu lalu. Cuma saya mungkin ingin, menyampaikan apa yang ditanyakan. Saya lupa yang nanya di sini apa
Apa di kelas lain, ada yang nanya kalau BUMN itu gimana Bu gitu ya, kan itu instansi pemerintah, dimiliki oleh pemerintah tapi, dia mencari keuntungan ya. Ini sama ya, pembagian organisasi itu sama seperti tadi, sebentar ya. Sama seperti tadi yang organisasi mekanistik dan organisasi organik ya, instansi private dan publik itu juga kalau kita tarik garis seperti itu horizontal ya, dia ada di dua ujung yang berbeda dengan karakter yang sangat-sangat bertolak belakang ya. Tapi di tengah-tengah ini ada organisasi yang karakternya agak membaur ya. Ada yang di tengah-tengah banget gitu ya. Memang dia benar-benar percampuran antara karakteristik organisasi publik dan private atau disebut juga hybrid ya, hybrid organization ya, seperti contohnya BUMN itu ya. Jadi walaupun dibagi seperti ini adalah di dua ujung kontinum namanya ya, garis ini, dua ujung kutub yang berbeda. Di tengah-tengahnya itu ada organisasi-organisasi dengan karakter yang agak bercampur. Ya, alasan kenapa perlu dibentuk organisasi publik ya, karena ada hak dan kewajiban ya antara pemerintah dan warga negaranya ya. Kemudian adanya kewajiban bagi pemerintah untuk menyelesaikan kepentingan masyarakat gitu ya. Tujuannya adalah untuk meraih nilai-nilai kolektif yang mana ini tidak bisa diatasi dengan organisasi private yang dia orientasinya itu adalah laba dan hanya menyediakan barang-barang atau jasa ke orang-orang yang bisa membayar ya. Sedangkan kalau organisasi publik ini kan tujuannya supaya barang atau jasa yang mereka sediakan ini bisa diakses oleh umum, oleh publik gitu ya. Jadi perlu ada organisasi publik. Ini adalah hal yang berkaitan dengan apakah customer, klien, atau warga negara gitu ya. Siapa yang dilayani gitu ya. Kalau customer itu kan yang datang, menawar gitu ya, datang dan pergi menawar atau membeli gitu ya, yang berinteraksi dengan suatu organisasi yang menyediakan barang atau jasa. Kalau klien ini customer yang loyal ya, pelanggan setia gitu. Nah, warga negara ini adalah siapapun ya, baik pemilih yang belum memilih, yang miskin maupun kaya gitu ya, yang mereka berhak untuk memperoleh layanan negara ya. Jadi, inilah yang dilayani oleh organisasi publik. Ya, mereka menyediakan barang publik untuk bisa diakses umum oleh warga negara. Mereka punya uang maupun tidak gitu ya. Beda dengan organisasi private yang mana yang dilayani atau diberikan produknya hanya yang mampu untuk membayar ya. Apakah, eee, ada segmentasi di organisasi publik? Maksudnya segmentasi itu kan, biasanya kalau di organisasi private kan, ngelihat pasarnya nih yang mana nih yang sekarang, oh ini mau menyasar ke misalnya, eee, milenial atau ibu-ibu muda gitu ya. Jadi marketnya ada di segmen-segmen seperti itu. Bisa di organisasi publik juga bisa gitu ya. Contohnya di DJP itu ada segmentasi wajib pajak ya, ada yang di Madya nggak, di KPP Madya atau LTO atau di Pratama mungkin ya kalau di KPP. Jadi KPP, LTO nanti kita pelajari detailnya ketika kita bahas DJP ya. KPP Madya, KPP Pratama ini berdasarkan, segmentasi WP ya, WP besar, WP sedang, WP kecil berdasarkan potensi, dan potensi penerimaannya ya, penerimaan, yang pajak yang mereka masukkan untuk negara. Tapi ini bukan berarti membedakan wajib pajak dalam layanannya ya, bukan berarti kalau di LTO ini lebih dilayani daripada yang di Pratama, enggak ya. Karena kita menganut prinsip pelayanan publik, nanti kita pelajari di pertemuan kelima ya, itu tidak boleh membeda-bedakan ya, jadi harus harus sama pelayanannya. Kenapa di segmen seperti ini? Ya karena, WP yang di LTO ini mereka menyumbang kurang lebih 80% dari total penerimaan. Tapi jumlahnya itu mungkin hanya sekitar, ini, perkiraan ya, sekitar 10 atau 20%-an dari jumlah wajib pajak. Jadi potensinya besar wajib pajak yang di sini. Jadi perlu ada, sumber daya dari sisi pemerintah untuk, untuk lebih agar potensinya ini bisa tetap dijaga gitu ya. Jadi ada prinsip, efisiensi gitu ya. Jadi bukan untuk seperti di sini dibilangnya bikin kasta, bukan ya. Tapi agar,
sumber dayanya itu bisa lebih dioptimalkan dalam mengawasi potensi penerimaan pajak yang memang lebih besar dari LTO ini gitu ya. Itu contoh segmentasi. Kalau jenis-jenisnya itu di teori ada banyak ya. Ini 2 contoh ya yang disebutkan oleh ilmuwan di bidang organisasi publik. Ada organisasi publik yang sifatnya adalah regulatif atau menjalankan fungsi mengendalikan keamanan dan ketertiban masyarakat ya. Contohnya polisi seperti itu ya. Ada juga yang adaptif. Ini menjalankan fungsi sosial kemanusiaan seperti misalnya Kementerian Sosial gitu ya. Ada juga yang menjalankan fungsi pelayanan biasa ya. Seperti di Kemenkes dengan rumah sakitnya, Kemenkeu, ada DJP, ada KPPN dan lain sebagainya ya. Apakah ini juga nggak saklek, kalau regulatif, regulatif aja, kalau adaptif, adaptif aja, pelayanan, pelayanan aja. Ini bisa di-combine ya. Contohnya adalah DJP ya kan. DJP itu kan ada pelayanannya juga, tapi ada juga penegakan hukum. Ya nanti kita pelajari detailnya ketika kita belajar DJP ya. Di satu sisi juga melayani, tapi di sisi lain juga penegakan hukum karena pajak itu dipungut berdasarkan undang-undang, berdasarkan regulasi gitu ya. Jadi bisa dikombinasikan ya sifat layanannya. Kalau ini jenis organisasi publik menurut Wilson, kalau Wilson ini lebih melihat ke output atau produk dari suatu organisasi dan outcome atau dampaknya. Apakah output dan outcome-nya ini bisa diamati atau tidak oleh publik ya. Jadi kalau misalnya digabung itu Wilson menemukan ada 4 jenis organisasi ya. Ini production ini adalah yang output dan outcome-nya itu sama-sama bisa diamati. Kalau yang craft organization ini outcome-nya bisa diamati tapi output-nya tidak bisa diamati ya. Kalau yang production ini contohnya adalah yang ya BPJS, kantor pos gitu ya. Kita bisa ngelihat pegawai kantor pos ngapain, hasilnya apa, dan kita bisa merasakan dampaknya juga. Itu production. Kalau craft organization ini yang dia output-nya tidak terlalu kelihatan ya. Jadi keseharian pegawainya ngapain itu kita nggak tahu. Tapi dampaknya bisa kita rasakan ya. Contohnya kalau Wilson mencontohkan FBI ya. Mungkin di kita mungkin BIN gitu ya atau KPK ya. Pegawai KPK ngapain kita nggak tahu kan, nggak kelihatan ya. Tapi dampaknya bisa kita rasakan untuk memberantas korupsi atau mengurangi korupsi gitu ya. Nah, kalau yang ini kebalikan dari ini ya. Jadi kalau yang prosedural ini output-nya bisa dirasakan atau kegiatan sehari-harinya bisa diketahui, tapi dampaknya kurang bisa dirasakan ya. Kalau Wilson sih mencontohkannya ini seperti perguruan tinggi ya, perguruan tinggi. Jadi kelihatan cuma mungkin dampaknya ke kebijakan mungkin ya yang kurang. Cuma Wilson ini sudah agak lama ya menelitinya. Mungkin kalau diteliti sekarang, saya rasa sekarang perguruan tinggi itu kan juga meneliti ya, melakukan penelitian, melakukan pengabdian masyarakat ya, yang mana ini juga diharapkan bisa berdampak ke publik ya, bisa berdampak ke publik. Kalau ini coping organization ini benar-benar seperti rahasia banget gitu ya, sehariannya nggak kelihatan, tapi dampaknya juga tidak terlalu terlihat ya. Slide-slide berikutnya itu lebih menjelaskan apa yang ada di sini ya. Ada pertanyaan tentang pembagian organisasi? Belum? Oke, kalau belum kita masuk ke materi berikutnya ya. Tadi kelompok 3 ya tadi ya, yang bahas lingkungan atau kelompok 4. Itu salah satu lingkungan internal itu adalah budaya ya, ada budaya ya. Budaya ini kalau orang itu punya kepribadian ya, personality, yang membedakan satu orang dengan lainnya, yang mempengaruhi bagaimana orang bertindak dan berinteraksi. Organisasi juga seperti itu ya. Organisasi juga punya personality ya, punya kepribadian yang mempengaruhi bagaimana anggotanya bertindak dan berinteraksi dengan anggota lainnya, bisa membedakan organisasi satu dengan lainnya ya. Budaya dan manajemen perubahan ini udah pernah di manajemen ya? Udah pernah belum?
Udah? Belum? Udah kan? Saya juga ngajar manajemen soalnya. Sepertinya dulu udah pernah, Bu. Ya, udah pernah ya. Jadi kita bahasnya sekilas aja ya supaya nggak terlalu redundant. Cuma ini diberikan karena nanti akan berkaitan dengan materi kita terkait kode etik ya, terkait reformasi birokrasi. Itu ada perubahan budaya dan juga manajemen perubahan ya. Oke. Jadi budaya ini sangat penting ya untuk mewujudkan organisasi yang efektif. Biasanya timbulnya dari kebersamaan ya. Apa yang kebersamaan atas sesuatu ya, kebersamaan tentang apa yang dikatakan, kebersamaan atas perbuatan atau apa yang dirasakan gitu ya. Kalau menurut Robbins, eh ya ini menurut Shane dulu ya. Jadi budaya ini harus diketahui oleh kelompok ya. Jadi kalau yang mengetahui budayanya itu cuma misalnya level atasnya itu belum jadi budaya ya. Dan budaya tadi mempengaruhi orang untuk bertindak, berinteraksi. Jadi bisa membantu memecahkan masalah gitu ya. Dan dinyatakan sebagai hal yang benar di dalam organisasi itu. Jadi merupakan sesuatu yang dilakukan bersama-sama, dikatakan, dirasakan ya, sesuatu yang dibagi gitu ya, sesuatu yang dibagi. Jadi ini sama ya, ini menurut Robin juga sesuatu yang dibagi. Cuma di sini dia lebih spesifik menyebutkan bahwa budaya itu adalah nilai ya, atau prinsip, atau tradisi, atau cara organisasi tersebut melakukan sesuatu. Cara anggota organisasi tersebut melakukan sesuatu ya. Jadi ini akan mempengaruhi bagaimana anggota organisasi tersebut bertindak ya. Budaya ini ada yang kuat, ada yang lemah ya. Jadi kalau budayanya kuat, kenapa tadi dibilang budaya itu penting agar organisasi bisa efektif? Karena kalau budayanya kuat, maka anggotanya akan loyal ya. Kemudian itu akan benar-benar dijalankan ya, dijalankan tidak hanya slogan aja, tapi memang dihayati dan dilakukan dalam keseharian pekerjaan di organisasi tersebut ya. Dan biasa di suatu organisasi itu juga punya dalam tanda kutip pahlawan ya. Seperti mungkin misalnya kalau di PT KAI mungkin budaya yang terbentuk sekarang di mana mereka sudah mentransform, mungkin banyak cerita-cerita misalnya tentang Pak Jonan gitu ya. Jadi banyak cerita-cerita tentang pahlawan-pahlawan organisasi ya. Banyak ritual. Ritual ini maksudnya adalah kegiatan-kegiatan yang sering dilakukan bersama dan secara konsisten ya. Misalnya mungkin teman-teman yang di KPP atau yang di Pemda atau mungkin pernah ke supermarket mana, pernah nggak lihat pegawainya kumpul gitu sebelum mulai kerja, terus ada yang memberikan motivasi, kemudian di akhir itu atau mungkin ada yang apel gitu ya. Kemudian mereka mengepalkan tangan ke atas dan menyebutkan slogan apa gitu ya untuk menyemangati. Itu contoh ritual. Atau ritual menunjuk pegawai terbaik setiap tahun. Itu contoh ritual membangun budaya kinerja misalnya ya. Tapi sebaliknya kalau budayanya lemah, maka biasanya orang-orangnya itu lebih mengedepankan kepentingan pribadinya gitu ya. Untuk memperkuatnya ini sebenarnya dari 7 ini yang penting adalah contoh ya. Contoh atau teladan dari pimpinan itu yang sangat-sangat penting ya. Selain juga melakukan ritual, memberi penilaian, penghargaan, selain koordinasi dan kontrol, tapi yang penting itu adalah contoh dan satu lagi adalah sosialisasi ya. Kalau dilihat di sini ya. Jadi ada sosialisasi, kemudian pemimpin juga perlu menjadi role model ya. Ini kalau di swasta bisa ya. Jadi kalau di swasta mereka biasanya merekrut pegawai itu yang sepemikiran atau yang sama, yang nilai-nilainya sama antara nilai-nilai si pegawai dengan nilai-nilai organisasinya untuk membangun budaya ya. Jadi budaya bisa dibangun dari cerita-cerita ya, dari ritual tadi atau dari lambang-lambang. Maksudnya lambang ini juga bisa berarti bagaimana organisasi misalnya mendesain. Misalnya teman-teman mungkin sering dengar Google. Sering dengar nggak cerita Google itu gimana tempat kerjanya? Desain layout ruangannya. Pernah dengar nggak? Sepertinya nggak kayak kantor gitu Bu, malah seperti apa ya? Seperti pokoknya menyenangkan sekali untuk para pegawainya gitu Bu. Ya, katanya ada perosotan ya. Ada tempat buat main game gitu ya kan? Iya.
game Ya zone itu gitu malahan. game zone. Itu contoh maksud yang di sini lambang ya, atau artefak ya. Jadi ketika kita masuk ke suatu organisasi, misalnya ke Google gitu ya, oh di sini kayaknya fun gitu ya. Jadi kita bisa tahu budaya apa yang mereka bangun. Mereka ingin membangun misalnya karyawannya tuh bahagia gitu ya, kerja tapi tetap juga memperhatikan keseimbangan antara pekerjaan dan hidup mereka misalnya gitu. Atau bahasa ya, bahasa misalnya saya nonton video PT KAI, di belakangnya ada slogan Anda adalah prioritas kami ya. Itu dari bahasa atau kata-kata tersebut berarti mereka menanamkan budaya bahwa mereka eh, berpikir ke customer-nya, berusaha memberikan pelayanan yang terbaik, pelayanan prima gitu ya. Itu jadi melalui hal-hal tersebut. Oke, ini yang di Kementerian Keuangan nanti sebenarnya akan dibahas lebih detail lagi ketika kita membahas reformasi birokrasi, karena penguatan budaya ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan. Nanti akan dibahas di pertemuan ke-7. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa penguatan budaya ini dilakukan Kemenkeu dengan pertama mereka melakukan assessment ya. Mereka studi banding ke instansi lain, bagaimana instansi lain membangun budayanya ya. Di sini disebutkan contoh-contohnya ya. Ada yang engage, ada yang misalnya ini karena banyak yang Gen Y, apa yang dilakukan supaya pegawainya banyak yang terlibat gitu ya. Kemudian membangun bagaimana pemimpin menjadi role model ya, membuat lomba-lomba dan sebagainya. Ini studi banding, kemudian melakukan assessment budaya di Kementerian Keuangan seperti apa sih gitu ya. Kemudian membuat program ya. Beberapa programnya antara lain adalah di 2017 dan 18 ini adalah terkait dengan efisiensi ya. Kalau di 2017-18 ini efisiensi dan kode etik ya. Kalau di 2019 dan 2020 ini penguatan budayanya lebih ke sini, kolaboratif ya, selain menguatkan nilai-nilai, tapi juga kolaboratif working space dan flexible working hour dan flexible working space. Ya, jadi kalau teman-teman lihat di sini Kementerian Keuangan itu sebenarnya sudah mendesain bahkan sebelum pandemi sudah mendesain bagaimana pegawainya bisa bekerja secara fleksibel ya. Tadi yang kita bahas ya, walaupun kementerian itu organisasinya mekanistik, tapi cara kerjanya itu bisa mengadopsi cara kerja yang lebih fleksibel ya. Jadi fleksibilitas seperti kerja dari rumah ini ya, remote working ini kerja dari rumah sudah dipikirkan sebenarnya sebelum pandemi pun. Cuma adanya pandemi memang kemudian mempercepat implementasi dari rencana tersebut ya. Oke, ini ya yang tadi kenapa ada remote working ya, itu karena Kementerian Keuangan juga memikirkan ini, perlu ada work life balance gitu ya. Ini contoh efisiensi anggarannya ya, apa saja yang kemudian harus diefisiensi ya, perjalanan dinas, snack rapat, makan siang, honor tim gitu ya. Ini untuk efisiensi, kemudian kode etiknya diperbaharui. Sekarang kode etik pegawai di Kementerian Keuangan itu dikaitkan dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan ya. Contohnya ada di sini ya. Jadi misalnya ini teman-teman belajar nilai-nilai ya, nilai-nilai Kementerian Keuangan belajar. Di mata kuliah apa? Korupsi, anti korupsi. Belajar kan integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, kesempurnaan ya. Sekarang kode etiknya itu dikaitkan dengan nilai-nilai. Jadi di masing-masing nilai itu ada kode etik. Ini salah satu contoh aja ya, kode etiknya sebenarnya ada banyak ya. Ada kode etiknya, kemudian diberikan contoh pelanggarannya apa gitu ya. Jadi ini dikuatkan dari si kode etiknya untuk menguatkan budaya juga. Ada penyuluh anti korupsi juga. Nah, kalau ini the new thinking of working ini yang tadi flexible working arrangement ya. Yang kerja dari rumah atau kalaupun kerja dari kantor, itu diinisiasi seperti ini ya, mungkin mirip Google cuma belum ada perosotannya ya. Jadi kalau teman-teman mungkin yang di KPP atau Pemda masih kubikel-kubikel gitu ya, tempat kerjanya, masih kubikel ya. Nah kalau di Kementerian Keuangan itu sudah mengarah ke sini karena ini dipercaya bisa
lebih kolaboratif dan tidak orang itu bekerja tidak dibatasi gitu ya. Jadi di sini nanti yang eselon 2, eselon 3, eselon 4 pelaksana kalau mereka mau ada sesuatu yang didiskusikan mereka akan bekerja di sini gitu ya. Itu ya. Jadi itu contoh penguatan budaya. Nanti detailnya mungkin akan kita dengarkan narasumber dari Kementerian Keuangan nanti yang menjelaskan lebih detail tentang penguatan budaya Kementerian Keuangan ya. Tadi ada budaya gitu ya yang bisa mengubah dan juga dari pertemuan pertama mungkin kita dengarkan lingkungan berubah, struktur bisa berubah. Nah, perubahan itu perlu dikelola ya, perubahan itu perlu dikelola. Adanya perubahan itu bisa dari eksternal, bisa dari internal ya. Lingkungan-lingkungan yang tadi teknologi, politik, ekonomi, kultural atau seperti sekarang ada pandemi itu adalah eksternal. Ya, tapi kalau dorongan untuk berubahnya dari dalam, misalnya karena ada perubahan strategi atau komposisi pekerjanya sekarang lebih banyak Gen Y, lebih banyak milenial, ya maka perlu ada perubahan misalnya itu dorongan internal untuk berubah ya. Dan kalau lihat jenisnya atau prosesnya itu ada perubahan yang direncanakan. Misalnya sekarang ada organisasi yang merencanakan yuk kita dalam 5 tahun kita berubah misalnya mau jadi organisasi yang lebih organik misalnya ya. Atau kalau di DJP ya teman-teman pernah dengar nggak call, click, counter? Pelayanan di DJP nanti ke depan itu akan ini 3C ini. Kalau sekarang kan kebanyakan ke KPP ya, tapi nanti ke depan itu WP akan telepon ya, WP akan ke website ya, yang terakhir baru ke KPP ya. Ke depan nanti kita mau begini. Nah, itu adalah contoh perubahan yang terencana, udah direncanakan ya. Sedangkan proses perubahan yang reaktif itu perubahannya baru terjadi setelah sesuatu terjadi. Jadi perubahan itu terjadi karena merespon sesuatu. Contohnya mungkin yang terjadi sekarang ya, pandemi ya. Mungkin kalau Kementerian Keuangan udah merencanakan ya seperti remote working, tapi kementerian yang lain atau instansi lain, organisasi lain mungkin belum merencanakan ya. Jadi mereka merespon karena terjadi suatu peristiwa, itu perubahan yang reaktif ya. Untuk prosesnya yang pertama adalah perlu ada kesamaan atau awareness bahwa perubahan ini perlu loh gitu. Nah kalau ini nggak ada, ini akan timbul resistensi atau penolakan. Ya, jadi di awal itu perlu itu ya, perlu ada mengenali bahwa perubahan itu perlu terjadi. Nanti selanjutnya baru tujuannya apa, kemudian variabel apa yang perlu diubah, cara merubahnya bagaimana, kemudian diimplementasikan perubahannya, kemudian dilakukan evaluasi apakah perubahannya sudah berjalan sesuai rencana ya. Itu teknik-tekniknya. Kemudian areanya ada 4 ini ya. Ada strategi ya, berubah strategi seperti tadi ya sudah dijelaskan oleh kelompok 1, bisa jadi ada 2 ya tadi ya, ada perubahan strategi, berubah struktur organisasinya ya. Berubah struktur itu tidak hanya struktur ya, tapi bisa jadi terkait dengan elemen-elemen yang kemarin kita pelajari di pertemuan pertama ya. Jadi elemen misalnya mungkin koordinasinya ya, mungkin siapa melapor ke siapa itu berubah, maka strukturnya perlu berubah ya, mungkin formalisasinya berubah. Jadi hal-hal yang terkait dengan elemen-elemen struktur organisasi. Perubahan teknologi ya, jadi teknologinya tidak hanya IT ya, tapi bagaimana organisasi memproses atau melakukan sesuatu. Kalau itu berubah itu berarti perubahan teknologi. Atau ada perubahan dari sisi metode atau peralatan yang mereka gunakan untuk melakukan proses bisnis di organisasi. Itu adalah perubahan teknologi. Kalau people ini yang terkait dengan perubahan SDM ya, segala hal yang terkait dengan orang-orang, perubahan yang berkaitan dengan orang-orang di organisasi tersebut ya, perilakunya, harapannya, persepsinya, ya, karirnya, ya, mungkin pola karirnya berubah, itu perubahan SDM, ya. Ketika ada perubahan itu ada biasanya, penolakan ya tadi. Kenapa ada penolakan? Karena biasanya suatu perubahan itu orang-orang takut akan ketidakpastian, ya.
Misalnya tadi eselon 3 dan 4 dipangkas ya, mungkin yang eselon 3 dan 4 mungkin ada yang resisten ya. Nanti nasib saya gimana ya kalau nggak ada eselon 3 dan 4 gitu ya. Tidak pasti, mungkin mengancam kepentingan pribadinya karena mungkin kehilangan sesuatu ya, seperti kekuasaan manajerial atau ada perbedaan persepsi. Mungkin pegawainya belum paham sehingga mereka merasa, "Oh kayaknya nggak perlu berubah nih," gitu ya. Atau juga ada rasa takut kehilangan sesuatu kalau ada perubahan. Itu akan menimbulkan penolakan ya. Dan penolakannya itu perlu dikelola ya, dengan cara komunikasi sih intinya ya, intinya komunikasi. Mengajak mereka untuk terlibat ya, memfasilitasi, bisa juga negosiasi. Sampai dari cara yang, apa namanya, soft gitu ya, sampai cara yang pemaksaan ya, itu secara teori ada ya, secara teori ada. Oke? Oke, itu budaya, ada pertanyaan nggak di sini? Bu, mau tanya Bu. Ya, Maria. Yang pertama tuh, kalau misalnya di JJP itu kan Bu terkenal sama yang namanya mutasi ya Bu. Nah Ya. pertanyaan saya yang pertama, mutasi ini bisa dibilang sebagai budaya organisasi nggak Bu? Terus sehubungan sama itu, tadi kan sempat dibahas kalau misalnya budaya organisasi yang kuat itu akan menyebabkan si pegawai-pegawainya atau anggota-anggotanya itu loyal atau setia kepada organisasinya. Nah, sehubungan dengan mutasi tadi, kan saya sering dengar tuh kalau mutasi itu biasanya sering meresahkan pegawai gitu. Jadinya banyak pegawai yang lebih memilih misalnya untuk jadi nggak keluar gitu dari organisasi DJP. Nah, pertanyaan saya, apakah mutasi ini itu bisa sehubungan dengan itu bisa dikategorikan jadi kayak mutasi budaya organisasi yang lemah gitu, Bu? Oke. Terima kasih, Bu. Oke, thank you Maria. Pertama, kalau menurut saya mutasi ini bukan budaya ya. Mutasi ini adalah praktek manajemen SDM ya. Di manajemen teman-teman belajar kan tentang manajemen SDM. Jadi manajemen SDM dan ini ada di semua organisasi ya, ada di semua organisasi. Kalau budaya itu adalah lebih ke nilai-nilai, prinsip ya, yang mempengaruhi bagaimana orang-orang di organisasi itu bertindak, yang membedakan organisasi itu dengan organisasi lainnya. Mungkin saya nanti contohkan ya, kita ke sini dulu yang mutasi. Mutasi ini adalah praktik manajemen SDM yang dilakukan oleh semua organisasi ya. Jadi kalau organisasi itu kan ada orangnya ya, orangnya ini perlu dikelola. Dikelolanya itu dari hire, kalau istilahnya itu hire to retire. Dari pertama dia merekrut sampai dia pensiun. Nanti kita akan bahas ini lebih detail di pertemuan keempat insya Allah ya, tentang manajemen PNS ya. Jadi bagaimana merekrut, nah di dalamnya selain merekrut itu ada juga mutasi atau pola karir, pola jabatan itu adalah mutasi. Jadi mutasi bukan budaya ya, itu merupakan suatu praktek organisasi ya. Kalau resah, saya rasa itu wajar. Karena kenapa? Karena DJP itu tersebar di seluruh Indonesia ya. Tapi itu adalah kebijakan organisasi, karena kalau nggak ada yang mau mutasi ke Aceh ya, nggak ada yang mau mutasi ke Papua, siapa yang melayani wajib pajak yang di sana ya. Jadi kalau saya tadi berpendapat ya ini di luar masalah budaya ya, tapi masalah mutasi. Ketika kalian memutuskan untuk bekerja di instansi pemerintah, misalnya saya pengen kerja di DJP dan kalian tahu DJP itu ada di seluruh Indonesia, maka teman-teman harus siap ya, itu bagian dari loyal ya. Harus siap ditempatkan di mana saja, bekerja di mana saja. Kalau nggak mau, ya berarti nggak usah ke DJP gitu intinya kan. Makanya mungkin ada yang keluar ya, karena mereka mungkin tidak cocok gitu ya. Tapi kalau misalnya memang kalian mau bekerja di situ, maka yang bisa kalian lakukan adalah harus siap ya. Karena tapi menurut saya itu wajar ya, karena 60% ya kalau demografinya belum berubah, 60% penduduk Indonesia ada di Jawa dan ini tercermin juga di jumlah pegawai DJP ya. Mungkin 60% lebih itu berasal dari Jawa. Dan orang cenderung pengen ada di home base ya, pengen ada di home base ya. Tapi
Mungkin pesan saya ke teman-teman waktu itu Pak Ken, salah satu dirjen pajak itu pernah bilang bahwa home base kita adalah NKRI. Ini home base kita ya. Jadi di bagian manapun di NKRI itu adalah home base kita. Itu ya Maria ya. Kalau budaya itu lebih ke nilai, lebih ke misalnya gini. Misalnya dulu ketika saya tadi kan naik taksi ya misalnya ya. Dulu ketika belum ada taksi online, misalnya saya dari bandara kemana gitu ya, apalagi malam-malam dan jauh, saya pasti kalau ngambil taksi itu Bluebird, maaf ya nyebut merek Bluebird ya. Kenapa? Karena itu udah terkenal kalau sopir Bluebird itu jujur gitu ya. Kemudian juga kalau ada barang yang hilang mereka kembalikan, mereka nggak muter-muterin. Itu contoh budaya ya. Mereka berintegritas drivernya dan memperhatikan customer ya. Itu budaya seperti itu ya, lebih ke nilai-nilainya ya. Lebih ke sesuatu yang merupakan nilai, yang merupakan prinsip, tapi itu kalau yang kuat, berarti contohnya seperti Bluebird tadi itu, sampai semua drivernya seperti itu dan sudah terbentuk persepsi di masyarakat bahwa Bluebird itu seperti itu ya, itu contohnya. Tapi entah sekarang masih atau tidak, karena sekarang kita udah sering pakai taksi online ya, itu contoh budaya ya. Oke. Ada lagi? Makasih banyak. Oke. Izin bertanya, Bu. Ya, siapa? Putri Siti. Tania dulu aja, Bu. Oke, Tania. Ya, izin bertanya, Bu. Jadi, setahu saya dalam waktu dekat ini itu DJP mau melakukan restrukturisasi organisasi. Nah, dasar dari keputusan untuk melakukan restrukturisasi DJP itu kira-kira apa sih, Bu? Terima kasih, Bu. Restrukturisasi yang Tania dengarkan apa? Kalau yang saya dengar waktu di tempat PKL katanya kayak misalnya waskonnya tuh nambah jadi sampai waskon 5 atau 6 gitu. Oh, oke. Ya, saya kebetulan karena dulu di Subdit Transformasi Organisasi ya. Jadi struktur tadi kan kalau teman-teman ingat apa yang mengubah struktur ya. Lingkungan juga mengubah, strategi juga mengubah ya. Perubahan struktur yang di DJP itu salah satunya karena strategi juga. Jadi biasa kalau DJP mengubah struktur itu selalu ada kajian ya, ada kajian. Sekarang kan KPP-nya itu ada tadi LTO Madya Pratama. Nah Pratama itu sekarang ya Pratama itu seksinya sama kan semua ya. Berapa yang di Pratama berapa? 9 ya kalau nggak salah. 9 ya kalau nggak salah. 10 ya sama umum. Ya 10 sama umum. Oke. Padahal berdasarkan kajian itu ternyata ada daerah-daerah yang potensi pajaknya lebih besar dari yang lain gitu ya. Jadi dengan adanya 10 seksi ini ada yang mungkin istilahnya potensinya tidak terlalu sebesar di daerah lain yang potensinya besar. Jadi sumber daya misalnya ini ada daerah A, daerah B ya. Ini potensinya nggak terlalu besar, ini potensinya besar. Tapi jumlah seksinya sama, misalnya jumlah pegawainya juga mungkin rata-rata misalnya sama gitu ya, rata-rata ya. Padahal ini potensinya lebih besar. Jadi di sini seharusnya sumber daya itu bisa seperti tadi ya, segmentasi ya. Sumber daya itu seharusnya bisa lebih banyak diarahkan ke sini ya, ke yang potensinya lebih besar. Itu salah satunya ya, salah satu alasannya kenapa. Jadi makanya akhirnya berdasarkan hasil kajian, akhirnya KPP itu sekarang Pratama dipecah-pecah lagi, ada tipe-tipenya ya. Ada yang mungkin nanti tetap 9, ada yang nanti 7 atau 5 gitu ya. Nanti kita pelajari lagi tentang DJP setelah UAS ya. Tapi secara umum seperti itu ya, salah satunya ya. Salah satu alasannya seperti itu karena ada potensi dan masalah alokasi sumber daya. Alokasi sumber daya yang mana itu terbatas tapi perlu untuk mengelola potensi karena DJP punya target penerimaan ya. Jadi ujungnya adalah balik lagi ke tujuan organisasinya, bagaimana caranya DJP mencapai target ini ya. Dan struktur itu mendorong atau membantu memfasilitasi DJP untuk mencapai target ini. Itu ya Tania. Siti? Oke, terima kasih Bu.
Oke, Mohon sama-sama. izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Salah satu instruksi Menteri Keuangan terkait efisiensi anggaran tadi kan ada efisiensi perjadin ya, Bu ya. Yang di dalamnya membatasi frekuensi perjadin maupun jumlah peserta yang mengikuti perjadinnya, Bu. Apakah kebijakan tersebut dapat diterapkan pada instansi lain juga, Bu? Mengingat bahwasannya perjadin sendiri menjadi salah satu sumber penghasilan bagi para pegawai yang apabila dibatasi maka tentu saja bisa mempengaruhi pegawai-pegawai tersebut, Bu. Kemudian bagaimana Bu kalau ada penolakan dan solusinya apabila ada penolakan baik di Kementerian Keuangan itu sendiri maupun jika diterapkan di instansi lain? Terima kasih Bu. Ya, itu berarti mindset-nya harus diubah ya. Perjadin ini bukan sumber penghasilan ya. Sumber penghasilan kita itu sudah ada gaji, sudah ada tunjangan ya. Jadi pertama perubahan mindset ya. Jadi perjadin itu harusnya tidak dijadikan sumber penghasilan, tapi jadi karena ini kan sebenarnya berkait dengan tugas ya, berkait dengan tugas. Menurut saya dimanapun ini bisa diterapkan, yang penting adalah ini berkaitan dengan perubahan tadi ya, betul mungkin ada penolakan ya, tapi yang penting ketika ada perubahan adalah pimpinannya menurut saya ya, role model. Ya nanti kapan-kapan saya perlihatkan gambar dari hasil penelitian saya ya. Jadi pimpinannya harus jadi role model, ini yang penting. Dan pimpinannya komit. Ya ini yang penting. Kenapa di Kementerian Keuangan ini bisa jalan? Karena kita lihat itu sangat komit ya dan bisa jadi role model ya. Itu ya, yang pertama itu ya. Dan perubahan mindset. Perjadin itu bukan untuk mencari penghasilan. Ya itu memang kalau di tempat lain mungkin itu ya. Penolakan bisa terjadi. Segala perubahan itu kalau tadi teman-teman ingat slide yang tadi itu pasti ada penolakan ya. Masalahnya itu besar atau kecil gitu ya. Untuk menghindari penolakan, kemudian juga sosialisasi. Jadi mungkin tidak ujuk-ujuk dikeluarkan gitu. Tapi bisa jadi misalnya ini contoh secara umum ya. Misalnya tadi kalau ada perubahan struktur itu ada pilotingnya dulu misalnya. Ya, atau di awal itu ada semacam survei misalnya. Jadi pegawai nggak kaget gitu ya. Jadi mereka tahu, oh ini surveinya tujuannya untuk mengetahui apakah penggunaan perjadinnya sudah efisien atau belum. Misalnya ada survei itu dulu. Nanti dari situ dikaji hasil surveinya apa. Oh perlu ada efisiensi karena misalnya ada pengetatan anggaran. Karena kenapa ada efisiensi? Karena memang waktu itu juga ada pemotongan anggaran gitu ya di masing-masing kementerian dan instansi gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi diterapkannya itu selain juga contoh dari atas, juga penerapannya itu bertahap ya supaya jadi orang-orang itu siap atau kalau istilah di teori change management readiness ya. Jadi orang-orang itu siap ya. Dilaksanakan secara bertahap, ada komunikasinya, ada sosialisasinya dulu sebelum itu dilaksanakan. Ya, kalau misalnya kebijakan ini sudah menjadi kebijakan, apalagi misalnya sudah menjadi aturan keputusan menteri entah itu menteri keuangan atau siapa, karena kita adalah ASN, kalau udah ada aturannya berarti kita harus melaksanakan ya. Kalau tidak melaksanakan ya berarti kita melanggar kode etik atau melanggar disiplin ya berarti ada hukumannya gitu ya, walaupun hukuman itu bisa jadi yang ringan seperti ditegur gitu ya, itu bisa. Di tempat saya tuh dulu pernah ada yang jadi tugas ya, dia tugas misalnya tugasnya 3 hari ya, tapi misalnya 2 hari udah selesai terus dia balik lagi ke Jakarta. Nah 1 harinya tuh dia nggak ke kantor ya. Nah sama atasan saya itu dipanggil apa ya, diberitahu gitu ya, dibina ya. Jadi dalam tanda kutip hukuman itu tidak berarti harus selalu yang keras ya, tapi disampaikan bahwa surat tugas itu berarti kalau udah selesai tugasnya walaupun 2 hari udah selesai berarti kamu harus balik gitu ya. Bukan berarti terus 2 hari selesai terus 1 harinya dia bisa di rumah ya. Gitu ya. Jadi dilakukan pembinaan dulu ya. Kalau udah parah mungkin masuk ke hukuman disiplin ya. Yang ada undang-undang, ada peraturan pemerintah terkait hukuman disiplin pegawai ya.
nanti kita bahas detailnya di pertemuan minggu depan terkait ASN dan untuk yang tadi tertarik mutasi nanti di pertemuan keempat ya. Oke, ada lagi? Terima kasih banyak, Bu. Izin bertanya, Bu. Yuk, Bram apa Bram? Panggilannya apa? Bram apa Bram? Bram, Bu. Bram. Iya. Bram. Salah satu penguatan budaya di Kemenkeu tadi itu kan ini, Bu, mengupayakan adanya work life balance untuk pegawai, Bu. Sementara misalkan Bu di DJP itu kan target penerimaan itu kan tinggi ya, Bu. Nah, bahkan kalau kita bisa lihat itu tiap tahun itu kayaknya ditingkatkan gitu, Bu. Ya. Terus ada cerita beberapa dosen yang dulu itu menjadi pemeriksa gitu, Bu. Itu ada beberapa seperti PMA 3 itu yang punya WP-nya itu banyak dan sering harus melakukan pemeriksaan gitu, Bu. Nah, itu gimana, Bu? Maksudnya apa sih yang sudah Kementerian Keuangan atau DJP itu sudah wujudkan gitu, implementasikan untuk menciptakan work life balance itu. Sementara beban kerjanya sendiri itu kayak semakin tinggi gitu loh, Bu. Banyak deadline dan banyak sekali yang harus dilakukan gitu. Kalau enggak kan misalkan sudah lewat tenggat pemeriksaan itu kan ya nanti harus diterima semua gitu, Bu. Restitusi mereka gitu. Dan itu kan menimbulkan sanksi untuk pegawai juga gitu, Bu. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih, Bram. Ya. Work life balance ini kalau di Kemenkeu itu memanfaatkan jam kerja secara efektif, meminimalkan lembur, tapi tetap memperhatikan tanggung jawab dan penyelesaian tugas gitu ya. Cuma mungkin kalau di beberapa tempat yang load-nya banyak itu memang tantangan bagi organisasi dan pegawai itu sendiri. Salah satu implementasi dari work life balance ini adalah flexible working arrangement ya. Jadi bisa bekerja dari rumah, bisa bekerja dari mana saja. Itu diharapkan juga bisa mendukung ini. Ya, kemudian juga menggunakan waktu kerja secara efektif. Jadi kalau waktunya kerja ya kerja gitu ya. Kan banyak juga yang waktunya kerja mungkin ada yang main game gitu misalnya, itu tidak efektif ya. Jadi kalau misalnya dia tidak melakukan waktu kerjanya dengan efektif, maka target-targetnya itu bisa jadi juga tidak terpenuhi ya. Tapi memang kalau seperti pemeriksa ya, jadi kalau flexible working arrangement ini tidak semua pekerjaan itu cocok ya untuk dibuat flexible working arrangement ya. Misalnya pemeriksa ya, kecuali kalau memang secara IT itu sudah benar-benar didukung pemeriksa atau auditor itu melakukan pemeriksaan, misalnya bisa secara online gitu ya, tapi kan itu belum bisa gitu ya. Jadi ini memang masih merupakan tantangan sih menurut saya ya. Masih merupakan tantangan yang kan ini masih program ya, dan baru digulirkan di 2017 ya. Dengan beberapa program-program seperti program-program yang sudah dilakukan adalah ini ya. Program-program yang dilakukan adalah ini ya. Dan karena DJP itu masih di bawah Kementerian Keuangan, jadi DJP juga jadinya masih mengikuti program-program yang ada di Kementerian Keuangan ya. Paling sih yang ada walaupun mungkin tidak secara formal ya, tapi mungkin di masing-masing KPP itu mungkin secara informal ya, ada semacam mungkin acara-acara informal yang membuat mungkin ada gathering gitu ya, atau kumpul bareng ya, yang membuat intinya membuat pegawai itu nyaman untuk bekerja. Itu sih, merasa bahwa mereka bagian dari keluarga besar yang memperhatikan mereka gitu ya. Jadi bagaimana bisa membuat mereka nyaman, merasa dipercaya gitu ya. Mungkin banyak melakukan kegiatan-kegiatan kumpul bersama ya, tapi ini biasanya informal di masing-masing kantor ya. Yang dimana kemudian pegawai mungkin bisa merilis stres gitu ya. Tapi ketika waktunya harus bekerja ya mereka bekerja. Itu sih paling yang bisa dilakukan. Jadi kalau di manajemen itu ada teori organizational behavior ya, perilaku organisasi.
Perilaku organisasi ini adalah fokusnya ke pegawai, memperhatikan bahwa pegawai itu adalah aset ya. Jadi mereka nggak cuma dituntut untuk bekerja, tapi mereka juga mesti merasa nyaman dengan pekerjaannya. Itu yang perlu dilakukan. Tapi selain organisasi juga mungkin pimpinan-pimpinan ya, manajer-manajer kasih atau kepala kantor yang perlu punya skill itu untuk membuat pegawainya merasa nyaman. Jadi paling dari kegiatan-kegiatan yang formal gitu sih, Bram. Dan juga flexible working space atau flexible working arrangement ini. Ya, oke. Waktunya habis ya. Kayak waktunya habis. Teman-teman lebih senang saya menjelaskan atau lebih banyak diskusi seperti tadi? Atau di mix? Mix aja mungkin, Bu. Mix, Bu. Mix ya. Soalnya kalau saya harus menjelaskan semua materi yang biasanya materinya kan banyak banget ya. Itu nggak akan cukup waktunya kalau di mix ya. Jadi biasanya kalau saya dengan kakak tingkat kalian itu biasanya materi kan udah saya bagi di depan ya. Materi udah saya bagi di depan. Jadi biasanya saya minta mereka baca dulu ya. Untuk semester ini mungkin saya coba bikin video dulu di awal ya. Yang untuk yang pertemuan 1 dan 2 itu pertemuan 1 dan 2 sekarang mohon maaf videonya belum bisa di awal. Mungkin nanti pertemuan-pertemuan berikutnya mudah-mudahan saya bisa bikinkan video di awal. Tapi saya harapkan teman-teman menonton dan membaca dulu materinya ya. Jadi nanti di kelas kita bisa diskusi seperti ini lebih banyak ya. Karena kalau cuma dengerin saya aja memang karena materinya banyak, apalagi jam segini ya, mungkin ada yang masuk telinga kanan, keluar telinga kiri ya. Jadi mungkin lebih banyak diskusi atau di mix ya. Kalau mau di mix berarti kalian mesti meluangkan waktu untuk membaca materi atau menonton video sebelum ini ya. Oke, gitu ya. Ini kelas 65. Oke, saya udah isi portal. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nanti saya buka lagi di forum tanya jawab di LMS ya. Yang belum terjawab nanti saya jawab insya Allah. Oke. Saya akhiri ya kuliah hari ini. Terima kasih banyak atas atensi, pertanyaan-pertanyaan, kontribusinya, perhatiannya ya. Sampai ketemu lagi minggu depan insya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Saya tutup ya. Baik, Bu.